Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita melakukan observasi beberapa gambaran histologi di bawah mikroskop, maka untuk introduksi saya akan memperlihatkan video ini dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman rekan-rekan mahasiswa sebelum melihat beberapa organ limfoid di bawah mikroskop. Jadi sebagai introductions, pada praktikum kali ini terdiri dari menjadi 3 sesi. Yang pertama introduction structure saya berikan dengan video saja supaya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat atau bisa melakukan pengulangan. Yang kedua, saya akan mendemonstrasikan langsung bagaimana gambaran organ-organ limfoid ini di bawah mikroskop yang nantinya akan kita proyeksikan di layar komputer dan LCD di depan laboratorium. Yang terakhir tentu bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat itu bisa langsung melihat di bawah mikroskop selama sisa waktu dalam praktikum kali ini. Oke, jadi sebagai introductions kita tahu atau mungkin beberapa rekan-rekan mahasiswa itu sudah melakukan diskusi di kelas atau pada saat tutorial tentang imun sistem. Jadi kalau seandainya kita belajar tentang lymphoid system sendiri ini terdiri dari beberapa organ dan sel yang memang pada akhirnya berfungsi untuk sistem imun dalam tubuh. Kemudian lymphoid organ, kalau seandainya kita lihat di beberapa textbook, ini contohnya adalah thymus, spleen, lymph nodes, dan juga tonsil. Dan kalau seandainya kita belajar tentang lymphoid organ, pasti ini sangat related dengan definisi imun itu sendiri. Jadi kalau imun itu sendiri itu terdefinisikan sebagai atau terminologi imun itu sebagai respon proteksi di dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, komponen dari lymphoid tissue atau jaringan lymphoid itu terdiri dari reticular connective tissue stroma, terus kemudian mesenchymal reticular cell, terus epithelial reticular cell, limfosit sendiri pasti rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ada limfosit T dan limfosit B, dan limfosit B sendiri itu nantinya berdiferensiat menjadi plasma cell. Terus kemudian di lymphoid tissue juga pasti ada makrofag, sel makrofag, dan ada juga antigen presenting cell. Kemudian kalau seandainya kita mau belajar lagi lebih dalam, beberapa textbook membagi lymphoid organ menjadi dua paling tidak, yaitu central lymphoid organ, termasuk diantaranya adalah thymus dan bone marrow. Dan peripheral lymphoid organs itu ada lymph nodes, spleen, dan juga tonsil. Dan kalau seandainya kita lihat reaksi imun pada saat tubuh berespon terhadap antigen dari luar, maka reaksi imun sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu selular immunity atau cell mediated immunity. Ini terkait dengan T limfocyte. Sedangkan humoral immunity ini tubuh akan bereaksi dengan antigen yang pada akhirnya akan menghasilkan antibodi. Dalam hal ini adalah imunoglobulin baik G, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Kemudian kalau seandainya kita lihat distribusi dari lymphoid tissue di dalam tubuh, ini dari anatomi makroskopik kita akan melihat bahwa tonsil terletak di saluran sistem pencernaan, terus kemudian lymph nodes ini tersebar hampir di seluruh tubuh. Terus kemudian lymph node sendiri ada yang kita sebut dengan lymphatic vessel. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat lymphatic vessel dan lymph node susunannya seperti apa, dan nanti di sana ada yang afferent vessel dan efferent. Dan nanti kita lihat apa bedanya.
Terus kemudian kalau thymus, nanti saudara bisa lihat kembali topografi dari thymus, dia terletak di rongga dada atau visceral dari toraks. Terus kemudian ada spleen, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa di sistem ini yang seandainya memang sudah belajar tentang darah dan di sana ada kasus talasemi, pasti sudah membaca kenapa pasien talasemi spleennya itu membesar dan sudah tahu topografi dari spleen itu sendiri apa, even atau bahkan functions atau fungsi dari spleen itu apa. Terus kemudian di sini juga ada pair patch dari ileum, ini juga bagian dari lymphoid tissue. Terus kemudian yang tadi sudah disampaikan lymph node sendiri itu ada di mana dan yang relatif bagian dari yang sentral lymphoid organ ini adalah bone marrow. Sebetulnya bone marrow tidak hanya di sini saja atau tidak di tulang panjang, di area sternum atau nanti baca kembali di anatomi mikroskopik atau bagi rekan-rekan yang sudah lewat DMS tahu di area sias atau di tulang pipih, tulang pinggulnya. Oke, nah sekarang kalau seandainya kita ingin melihat diferensiasi sel atau produksi sel, sel terkait dengan imun, baik T sel maupun B sel, tentu tidak akan lepas dari bone marrow sendiri. Bone marrow dia akan produksi atau dia memiliki stem cell. Stem cell yang ada di bone marrow ini dia akan produksi sel yang pada akhirnya beberapa sel migrasi ke thymus yang akhirnya dia akan memproduksi T lymphocyte. Terus T lymphocyte ini akan diferensiat menjadi immunoblast atau sel imun muda yang pada akhirnya akan menghasilkan sel T helper, terus kemudian sel T killer dan supresor T lymphocyte. Namun ada juga yang dari bone marrow ini, sistem selnya ini akan tetap di bone marrow, dia akan migrating non-thymic lymphoid tissue untuk memproduksi B lymphocyte. Tentu T cell sendiri kalau misalnya kalian belajar imunologi dari imunologi innate immune ke adaptive immune, nantinya kita akan belajar fungsi dari T lymphocyte ke B lymphocyte itu apa. Nanti si B lymphocyte ini juga diferensiat menjadi immunoblast yang akhirnya akan generate menjadi plasma cell. Plasma cell ini yang menghasilkan antibody. Sedangkan dari immunoblast sendiri juga sebagian akan menjadi si B memory cell. Oke, itu sedikit tentang innate dan adaptive immune. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori tersebut karena sekiranya rekan-rekan mahasiswa bisa belajar pada saat tutorial atau tutor mandiri. Di sini kami hanya akan lebih menekankan ke gambaran histologis dari lymphoid organ, masing-masing lymphoid organ, dan sebagai bekal ke mahasiswa sebetulnya apa sih yang harus kita ketahui pada saat kita ingin mengobserv organ lymphoid ini di bawah mikroskop. Jadi kita lihat hallmark atau ciri khas gambaran histologi dari masing-masing jaringan tersebut. Oke, kita mulai satu-satu. Kita start dari thymus. Thymus sendiri ini merupakan central lymphoid organ. Dia lokasi di mediastinum. Tadi sudah saya sampaikan atau kita sama-sama sudah lihat di slide sebelumnya. Dia di selevel dengan great vessel dari jantung. Strukturnya untuk thymus ini dia memiliki lobus, terus kemudian dari satu lobus besar memiliki beberapa lobulus. Lobulus sendiri, masing-masing lobulus ini dia akan memiliki korteks dan medula. Nanti kita lihat. Jadi korteks sendiri ini terdiri beberapa dari small lymphocyte, terus ada struktur epithelial reticular cell dan blood thymus barrier.
di medula nanti kita akan melihat suatu bangunan atau struktur yang disebut dengan hasil corpuscle. Nanti silakan lihat atau cari sendiri hasil corpuscles itu menghasilkan apa. Terus kemudian di sini juga dia medulanya ini akan extend into core atau inti dari masing-masing lobulus. Jadi kalau misalnya di bawah mikroskop, ini gambaran skematik draw-nya, tentu nanti pada saat kita lihat di bawah mikroskop, gambarannya tidak akan secantik ini. Namun demikian, kita bisa merecognize dari struktur yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Misalkan thymus ini ada lobus, masing-masing lobus itu memiliki lobulus. Jadi kalau misalnya kita lihat si thymus ini dia memiliki kapsul ini, mohon perhatikan tanda panahnya. Saya pakai pointer sebentar. Dia memiliki kapsul di sini dan mereka thymus ini memiliki banyak lobulus. Jadi ini lobus dan dia memiliki banyak lobulus di sini. Misalkan ini 1, 2, 3, ini yang kita sebut dengan lobulus. Terus masing-masing lobulus ini nanti terbagi menjadi ada yang kita sebut ini dengan korteksnya. Ini korteks, dan di tengah-tengah ini yang relatif lebih terang, ini kita sebut dengan medula gitu. Jadi tolong diingat, thymus itu dia punya kapsul, dia ada lobus di sini besar dan memiliki beberapa lobulus gitu. Dan masing-masing lobulus dia memiliki struktur korteks dan medula yang di tengah yang dipucat. Dan kalau seandainya kita ambil satu gambar di sini, si medula ini kita perbesar, maka kita akan menemukan bangunan ini yang tadi saya sampaikan atau yang disebut dengan asal corpuscle atau thymic corpuscle. Silakan rekan-rekan mahasiswa itu cari apa sih yang dimaksud dengan thymic corpuscle tadi, itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan schematic draw ini membantu saudara untuk merecognize bahwa oke, ini adalah jaringan thymus. Ya. Terus selanjutnya kita ke slide selanjutnya, ini tidak perlu. Untuk histogenesis dan involutions dari thymus, silakan saudara baca masing-masing. Untuk functions dari thymus sendiri, tentu sebagian dari kita sudah belajar mungkin di tutorial atau tutor mandiri. Fungsinya dia akan memproduksi T limfocyte, terus kemudian memproduksi hormon juga, termasuk thymopoietin dan thymosin, dan di sana juga ada blood thymus barrier. Oke, selanjutnya kita ke lymph nodes. Lymph nodes sendiri ini merupakan encapsulated spherical, bentuknya kidney shape organ, dan dia ada lymphoid tissue di sana gitu. Dan tadi juga kan pada saat dia merupakan bagian lymphoid tissue, mohon maaf. Tadi juga ditampilkan gambar secara makroskopik anatomi. Lymph node sendiri itu scattered, tersebar di hampir seluruh bagian dari tubuh, baik di leher, aksila, terus lipat paha, toraks, abdomen. Fungsinya sebagai filter lymph yang akhirnya akan meremoving antigen dan selular debris serta menambahkan Ig atau immunoglobulin atau antibodi. Oke, kalau seandainya secara gambaran histologi, nanti kita akan lihat gitu ya di bawah mikroskop. Untuk lymph nodes ini, gambarannya dia memiliki korteks dan medula. Jadi kalau secara struktur seolah-olah terlihat sama gitu untuk lymph nodes dengan thymus. Mereka punya korteks juga, punya medula juga, tapi nanti kita lihat perbedaannya. Korteks sendiri ini warnanya relatif lebih gelap kalau seandainya kita lihat di bawah mikroskop setelah si potongan lymph nodes diwarnai dengan hematoksilin eosin. Dan ini
dia containing atau banyak mengandung B lymphocyte di germinal centernya. Nanti kita lihat ya germinal center dari lymph nodes. Sedangkan medula bagian tengahnya ini dia relatif lebih terang. Terus kemudian kompos cord dari lymphoid tissue, dan medula sendiri dia dipisahkan satu sama lain dengan medullary sinus. Nanti kita lihat bangunan medullary sinus dari lymph node. Terus kemudian di lymph node sendiri juga ada paracortical zone. Ini area T-dependent region. Terus kemudian lymphatic vessel, di sana ada afferent lymphatic vessel dan efferent lymphatic vessel. Jadi kalau afferent itu berarti saluran lymph yang menuju ke lymph vessel, ke lymphatic nodes-nya gitu. Sedangkan efferent itu berarti dia keluar dari lymph nodes. Jadi kalau misalnya dari luar, misalkan lymph nodes dia mau masuk ke lymph vessel mau masuk ke lymph nodes, maka startnya dari afferent terlebih dahulu, terus ke subcapsular sinus, peritrabecular sinus, medullary sinus, lalu ke efferent vessel, dan pada akhirnya keluar melalui hilum. Fungsi lymph node sendiri untuk filtrasi, terus kemudian memproduksi lymph nodes juga, dan memproduksi imunoglobulin. Jadi ini gambaran histologis. Jadi tolong diingat kembali di slide sebelumnya kita sudah mulai bisa merecognize si spleen. Maka kalau gambaran lymph nodes seperti ini, dia punya kapsul juga. Tapi yang terpenting di sini setelah kapsul, mereka punya lymph nodes ini punya cortex dan punya medula. Korteksnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya sebelumnya spleen, sebelumnya kalau thymus itu dia punya lobus, terus masing-masing lobus ada lobus kecil-kecil atau biasa disebut dengan lobulus, dan masing-masing lobulus itu punya korteks dan medula. Maka kalau di lymph nodes, satu lymph nodes yang menyerupai ginjal ini, kidney shape tadi disampaikan, dia ada area korteksnya dan area medulanya. Korteks itu di sini dan medula di sini. Tadi kan sudah dibahas juga, korteks banyak mengandung sel apa, medula banyak sel apa. Terus medula ini dia relatif lebih terang. Terus lymph node sendiri ini kita akan melihat banyak trabekula di sini seperti itu. Jadi terus kemudian tadi juga di pembuluh lymph vessel-nya ada yang efferent. Efferent itu berarti keluar dari lymph node, sedangkan afferent itu dekat dengan kapsul, berarti yang masuk ke lymph vessel-nya dan ke lymph nodes-nya gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sudah bisa membedakan antara gambaran histologi thymus dan lymph nodes. Besok nanti kita akan lihat di bawah mikroskop secara bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melihat spleen. Spleen ini merupakan organ limfoid yang terbesar. Secara topografi anatomi makroskopik, dia di bagian upper left quadrant dari abdominal cavity. Jadi kiri atas kuadran. Jadi kan kalau misalnya kalian belajar anatomi makroskopik abdomen sendiri, organ visceral itu kalau misalnya abdomen itu secara topografi nanti dibagi menjadi 9 kuadran. Dan spleen ini termasuk organ yang berada di upper left quadrant, dan fungsinya dia berfungsi untuk immunological filter dari darah. Oke, untuk struktur sendiri secara mudahnya spleen ini dia memiliki white pulp dan red pulp, dan di sana juga ada marginal zone. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan white pulp dan red pulp. Nanti juga jangan kaget kalau misalnya di bawah mikroskop white pulp itu justru
gambaran yang relatif lebih terang gitu di gambaran dengan pewarnaan HE. Sedangkan red pulp itu justru mohon maaf, white pulp itu lebih gelap, lebih terwarnai, sedangkan red pulp itu lebih terang. Karena white pulp dan red pulp itu penamaan berdasarkan gambaran makroskopik gitu. Jadi pada saat spleen langsung diiris, maka akan terlihat area yang relatif lebih merah dan area yang relatif lebih pucat gitu. Tapi pada saat pewarnaan HE atau pada saat kita lihat di bawah mikroskop, justru white pulp itu lebih dark dibandingkan red pulp. Dan marginal zone ini dia border atau apa, area perantara antara si white dan red pulp tadi. Oke, ini splenic circulation. Silakan rekan-rekan mahasiswa baca sendiri. Saya nggak akan bahas di sini. Untuk fungsi spleen tadi sudah disampaikan, termasuk organ produksi blood cell, terus menghancurkan erythrocyte, terus defense mechanisms karena dia berfungsi untuk filter darah dan dia juga berfungsi untuk menyimpan darah. Maka juga tentu sebagian kita dari sini sudah tahu kenapa terjadi splenomegali pada pasien thalassemia yang mendapatkan transfusi darah. Jadi ini yang tadi saya ingin sampaikan kenapa ada white pulp dan red pulp. Jadi red pulp sendiri ini area yang merah. Jadi pada saat spleen itu dipotong secara langsung gitu. Sedangkan white pulp ini area yang lebih pucat di sana. Terus kalau schematic draw di sini, ini kami ingin memperlihatkan ada yang namanya marginal zone sinusis di sini. Jadi antara si white dan red pulp ini ada area marginal zone di sini. Seperti itu. Nanti tolong dilihat kembali, saya nggak akan menjelaskan atau mengingatkan lebih detail. Silakan Anda lihat kembali white pulp itu sel apa yang paling dominan dan red pulp dominannya apa, white pulp dominannya apa. Dan ini gambarannya gitu. Jadi poin terpenting pada lab activity sekarang kalian bisa tuh merecognize bahwa oke, ini thymus, oke, ini lymph nodes, oke, ini spleen gitu. Jadi kalau spleen gambaran seperti ini, yang ingin saya tekankan di sini ini sudah tidak kita tidak lagi mengenal korteks dan medula gitu. Di sini kita hanya tahu bahwa ini yang tadi ingin saya sampaikan, white pulp atau splenic nodules dia relatif lebih gelap di sini. Tapi justru yang red pulp-nya ini dia relatif lebih terang gitu, seperti itu. Sini ya. Ini red pulp, sedangkan ini yang white pulp. Jadi white pulp itu yang warnanya lebih biru terwarnai karena dia consist of sel apa, silakan nanti baca. Dan di white pulp ini ada yang namanya germinal center. Nanti dilihat juga germinal center itu menghasilkan sel apa, apakah B lymphocyte atau T lymphocyte, silakan dibaca atau bisa dua-duanya. Tapi gambarannya seperti ini untuk yang spleen. Selanjutnya kita terakhir ini organ tonsil. Jadi tonsil sendiri dia encapsulated tapi tidak komplit, tidak keseluruhannya berkapsul. Karena kan sebagian dari tonsil ada yang tertanam ke dalam sistem pencernaan bagian atas gitu, seperti itu. Oke, gambaran tonsil salah satunya yang ditampilkan di sini adalah palatin tonsil. Nanti kalian lihat kembali tonsil sendiri itu dibedakan menjadi berapa sih. Meskipun di slide ini kita akan belajar nanti tonsil sendiri itu terbagi menjadi berapa jenis tonsil. Nah, di sini tonsil yang menarik adalah walaupun tadi disampaikan encapsulated, yang incomplete encapsulated,
Tapi tonsil karena dia merupakan sistem pencernaan, termasuk bagian dari organ pencernaan bagian atas sana, maka di sini kita akan menemukan gambaran epitelnya. Capsulated ini gambaran epitel yang stratified squamous epithelium, itu seperti itu. Dan di sini kita akan mengenal ada tonsillar crypt-nya. Dan dia sama seperti tadi, kalau misalnya masih ingat di spleen ada germinal center di bagian white pulp-nya. Nah, di tonsil juga ada germinal center. Jadi nanti tolong hati-hati pada saat kita merecognize mana spleen, mana palatin tonsil, kalau seandainya pas kebetulan kita melihat dari germinal center-nya. Meskipun struktur yang lain berbeda gitu kan antara palatin dengan spleen. Tapi ini sebagai gambaran saja. Oke, selanjutnya ini schematic draw, saya nggak akan bahas. Nah, ini yang tadi saya ingin sampaikan, perbedaan antara palatin tonsil, pharyngeal tonsil, dan bahkan ada lingual tonsil. Oke, dan ini yang terakhir, kalau seandainya tadi kita sudah belajar gambaran histologi atau struktur yang akan kita lihat nanti di bawah mikroskop pada saat lab activity, maka kalau misalnya kita bagi atau kita coba summary-kan thymus, lymph node, spleen, dan tonsil berdasarkan landmark atau struktur khas yang dimiliki organ masing-masing. Jadi misalkan korteks dan medula, thymus tadi kita belajar mereka punya korteks medula, lymph nodes juga punya, tapi di spleen mereka tidak punya korteks dan medula. Tadi kan spleen itu dia punya white pulp dan red pulp saja gitu. Dan tonsil juga dia tidak punya korteks medula. Terus kemudian lymphoid nodules yang tidak punya ini hanya di thymus, dia tidak punya lymphoid nodules. Terus yang lainnya ada cord and sinusisnya, thymus dia tidak punya dan tonsil tidak punya, tapi lymph nodes sama spleen dia punya, dia bersirkulasi karena ya. Dan yang terakhir unique structures, kalau thymus di bagian medula dari satu lobulus ada yang namanya Hassel corpuscles, kalau rekan-rekan masih ingat gitu ya di slide sebelumnya. Sedangkan lymph nodes dia memiliki cortical nodule sama subcapsular sinus. Untuk spleen unique structures mereka punya central arteries, dan tonsil karena dia bagian saluran pencernaan atas dan kontak dengan dunia luar, maka dia punya epitelial yang di area kapsul dari tonsil tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk introduction, karena untuk lebih jelasnya tentu kita akan melihat langsung di bawah mikroskop, dan besok tentu saya akan, atau pada saat lab activity kita akan lihat, saya akan mendemokan terlebih dahulu sebelum rekan-rekan mahasiswa melihat atau aktivitas mandiri melihat secara langsung di bawah mikroskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.